Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Rasulullah SAW apabila telah selesai sholat, beliau mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Namun menjadi sebuah pertanyaan buat kita adalah mengapa setelah selesai sholat Rasulullah istighfar? Apakah sholat itu berarti dosa? Tentu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin sholat dosa. Namun, ya, jawabannya adalah bahwasannya terkadang kita ketika sedang sholat ada sesuatu yang barangkali bisa merusak sholat kita. Mungkin ketika kita sedang sholat kita memikirkan sesuatu yang tak layak misalnya. Atau ketika kita sedang sholat mungkin tak terasa kemasukan kurang ikhlas misalnya. Maka Rasulullah SAW istighfar, meminta ampun kepada Allah terhadap apa yang menimpa ibadah kita. Dan ini memberikan kepada kita sebuah faidah yang besar bahwa seorang muslim hendaknya berusaha untuk introspeksi diri. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan muhasabah atau introspeksi diri itu hendaknya di dua tempat. Tempat yang pertama adalah sebelum ibadah. Tempat yang kedua adalah setelah ibadah. Sebelum ibadah kita mempertanyakan diri kita tentang keikhlasan. Apakah kita ikhlas atau tidak? Sebelum kita beribadah, ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum, coba kita tanya, saya sholat karena apa, untuk siapa? Dan apakah tata cara sholat saya sesuai dengan syariah atau tidak? Kemudian setelah selesai sholat kita introspeksi diri juga. Apakah ketika sholat tadi kita dimasukkan kelalaian ataupun yang lainnya? Maka kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaian yang terjadi ketika kita sedang sholat. Maka Rasulullah SAW setelah selesai sholat, ia mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku mohon ampun kepada Allah. Maka dari itulah ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Setiap kita jangan merasa bahwa ibadah kita wah sudah paling hebat sudah. Kita jangan merasa wah saya sholatnya paling khusyuk. Kita jangan merasa bahwasanya puasa kita yang paling Masya Allah. Belum tentu, kita tidak tahu. Barangkali ada suatu amalan yang kecil yang kita anggap remeh, ternyata itu berpengaruh terhadap ya sholat kita, bahkan bisa merusak sholat kita. Maka dari itulah penting kita istighfar setelah selesai sholat. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan hal itu kepada diri kita. Ini memberikan ya faidah yang besar. Ketika seseorang istighfar setelah selesai sholat, seakan Rasulullah SAW memberikan ya pesan kepada kita bahwa jangan sampai sholat kita itu membuat diri kita ujub. Jangan sampai kita merasa ya telah berbuat sebaik-baiknya di dalam sholat kita. Karena kita tidak tahu, barangkali sholat kita belum sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari kita. Maka kita banyak istighfar kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun setelah selesai sholat ternyata. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Maka sebaik-baik hamba adalah ketika seorang hamba tersebut merasa khawatir sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia juga berharap ya, agar ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang hamba itu diantara rasa khawatir yaitu khauf dan rasa berharap itu roja. Ya, orang yang takut, khawatir, rasa takut inilah yang menyebabkan dia akan selamat dari ujub, dari merasa telah berbuat baik sebaik-baiknya. Orang yang berharap, harapan inilah yang menyebabkan dia ya berharap terus dan memberikan motivasi dalam kehidupannya untuk senantiasa beramal saleh. Akhal Islam, makanya subhanallah ternyata ya hikmah yang sangat agung yang bisa kita petik dari istighfarnya Rasulullah SAW setelah selesai sholat adalah
seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Istighfar, memohon ampunnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena sholat itu dosa, tapi khawatir akan adanya kekurangan yang ada di dalam sholat kita. Karena siapa sih di antara kita terkadang yang bisa khusyuk terus, terkadang sulit. Ya, yang namanya kita sedang sholat, barangkali sedang sholat, ternyata ya mikirin sana, mikirin sini. Walaupun kita berusaha kembali lagi untuk khusyuk gitu. Ya, ketika kita khusyuk, ternyata syaitan datang lagi mengingatkan ini, mengingatkan itu. Bahkan terkadang mengingatkan sesuatu yang tidak layak untuk kita lakukan. Atau bahkan terkadang kita tidak terasa bahwa kita telah berbuat riya. Nah inilah ya hikmah yang besar sekali dari apa yang Rasulullah SAW melakukan dan ajarkan kepada umatnya. Semoga itu ya semakin memberikan kepada kita wawasan bahwa yang Rasulullah lakukan ternyata itu yang terbaik. Karena Rasulullah tidak mungkin berbicara dari hawa nafsunya. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.